sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ayu Alicia Putri Pasaribu, NIM 210101173, Grup D. Mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Bapak Franskoy Rio Nebaho, MKom, untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini model pembelajaran Teaching Factory. Model pembelajaran Teaching Factory adalah model pembelajaran di SMK. Berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Pelaksanaan model pembelajaran Teaching Factory menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan di SMK. Pelaksanaan Teaching Factory atau TEFA juga harus melibatkan pemerintah daerah, dan stakeholders dalam pembuatan regulasi, perencanaan, implementasi, maupun evaluasinya. Pelaksanaan model pembelajaran Teaching Factory sesuai dengan panduan TEFA Direktorat PMK terbagi atas 4 model dan dapat digunakan sebagai alat pemetaan SMK yang telah melaksanakan TEFA. Adapun model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pertama dual system. Dalam bentuk praktik kerja lapangan adalah pola pembelajaran kejuruan di tempat kerja yang dikenal sebagai experience basis training atau enterprise basis training. Model kedua, kompetensi basis training atau CBT atau pelatihan berbasis kompetensi, merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pada model ini, peserta didik dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta didik telah mencapai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pada setiap unit kompetensi yang ditempuh. Yang ketiga, model ketiga, Production Based Education and Training atau PBET, merupakan pendekatan pembelajaran berbasis produksi. Kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik perlu diperkuat dan dipastikan keterampilannya dengan memberikan pengetahuan pembuatan produk nyata yang dibutuhkan dunia kerja atau industri dan masyarakat. Yang keempat, model keempat, Teaching Factory adalah konsep pembelajaran berbasis industri atau produk dan jasa melalui sinergi sekolah dan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompetensi dengan kebutuhan pasar. Tujuan penerapan model pembelajaran Teaching Factory di SMK mempersiapkan lulusan SMK menjadi pekerja. Yang pertama, mempersiapkan lulusan SMK menjadi pekerja dan wirausaha. Yang kedua, membantu siswa memilih bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas siswa melalui learning by doing. Yang keempat, memberikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang kelima, memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi lulusan SMK. Yang keenam, membantu siswa SMK dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja serta membantu menjalani kerjasama dengan dunia kerja yang aktual. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilih. Menurut Dandang Hidayah 2011, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengembangkan
langkah-langkah pembelajaran Teaching Factory sebagai berikut. Yang pertama, menerima order. Pada langkah belajar ini, peserta didik berperan sebagai menerima order dan berkomunikasi dengan pemberi order berkaitan dengan pesanan atau layanan jasa yang diinginkan. Terjadi komunikasi efektif dan santun serta mencatat keinginan atau keluhan pemberi order. Sebagai contoh pada gerai contohnya pada gerai perbaikan smartphone atau reservasi kamar hotel. Yang kedua, menganalisis order. Peserta didik berperan sebagai teknisi untuk melakukan analisis terhadap pesanan pemberi order, baik berkaitan dengan benda, produk atau layanan jasa, sehubungan dengan gambar detail, spesifikasi bahan, waktu pengerjaan, dan harga di bawah supervisi guru yang berperan sebagai supervisor. Yang ketiga, menyatakan kesiapan mengerjakan order. Peserta didik menyatakan kesiapan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan hasil analisis dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab. Yang keempat, mengerjakan order. Melaksanakan pekerjaan sesuai tuntutan spesifikasi kerja yang sudah dihasilkan dari proses analisis order. Siswa sebagai pekerja harus menaati prosedur kerja yang sudah ditentukan. Dia harus menaatin keselamatan kerja dan langkah kerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan benda kerja yang sesuai spesifikasi yang ditentukan pemesan. Yang kelima, mengevaluasi produk terhadap benda kerja atau layanan jasa dengan cara membandingkan parameter benda kerja atau layanan jasa yang dihasilkan dengan data parameter pada spesifikasi order pesanan atau spesifikasi pada servis manual. Yang keenam, menyerahkan order. Peserta didik menyerahkan order baik benda kerja atau layanan jasa setelah yakin semua persyaratan spesifikasi order telah terpenuhi, sehingga terjadi komunikasi produktif dengan pelanggan. Kesimpulan, dengan adanya Teaching Factory, kerjasama antara industri dengan SMK bisa terjalin. Ini membuat kesenjangan atau gap antara SDM dengan industri bisa teratasi. Hal tersebut bisa mendatangkan kerjasama yang berkesinambungan sehingga bisa saling menguntungkan. Tujuan utama dari Teaching Factory adalah agar karakter siswa bisa terbentuk mulai dari etos kerja, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan jujur dalam sebuah industri. Jadi pembelajaran ini tidak hanya untuk memenuhi kompetensi saja. Jangan lupa untuk